pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Ada yang ingat tidak episode saat saya mengunjungi daerah tujuan wisata Jatiluwih? Nah, kali ini pemirsa, saya akan mengajak kalian kembali ke Jatiluwih untuk menghadiri salah satu acara tahunan yang diselenggarakan di sana. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Nah pemirsa, hari ini saya sudah berada di Jatiluwih. Tepatnya saya sedang menghadiri acara Jatiluwih Festival 2025 dengan tema Growth with Nature. Nah, hari ini pasti bakalan seru banget karena ada berbagai macam rangkaian acara yang diselenggarakan pada hari ini. Penasaran nggak seperti apa keseruannya di Jatiluwih pada hari ini? Ikutin aku terus. Jatiluwih Festival 2025 merupakan perayaan tahunan yang tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya lokal, tetapi juga sebuah ruang untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap alam dan warisan pertanian Bali. Festival ke-6 yang diselenggarakan pada tahun 2025 ini mengusung tema Grow with Nature atau tumbuh bersama alam sebagai ajakan kepada masyarakat untuk terus berkembang mengikuti zaman namun tidak melupakan akarnya. Iketut Purna atau yang akrab dipanggil Pak John menjelaskan mengenai konsep dan tema Grow with Nature yang dipakai pada tahun 2025 ini. Seperti ini penjelasannya. Sekarang ini kan kita bilang grow with nature, tumbuh bersama alam. Nah inilah konsep, karena gini, semakin banyaknya tamu datang ke Jatiluwih itu semakin takut kita dengan alam yang ada di Jatiluwih. Karena seperti pepatah bilang, di mana ada gula pasti ada semuanya. Makanya untuk itulah kita mau mengajak masyarakat kembali ke alam, bagaimana masyarakat Jatiluwih tetap ingat dengan leluhur, apa yang diperlakukan oleh leluhur kita, apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Makanya itulah maunya kita kembangkan biar semuanya kita akan kembali ke alam. Festival Jatiluwih berperan nyata sebagai promosi potensi lokal yang mengangkat tradisi, budaya, dan kuliner khas desa Jatiluwih. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya Jatiluwih yang telah dikenal luas di dunia sebagai destinasi dengan pemandangan alam, keunikan sawah, dan sistem irigasi tradisional Subak yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2012. Event tahunan ini turut dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti perwakilan dari Menteri Pariwisata RI, utusan khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerjasama Multilateral, perwakilan Gubernur Bali, Perbekel, Bendesa Adat, dan tokoh masyarakat setempat serta Bupati Tabanan. Bapak Gede Sanjaya selaku Bupati Tabanan turut memberi tanggapan mengenai pembukaan acara Jatiluwih Festival 2025. Kita simak yuk. Saya merasa berbahagia sekali dan berbangga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Badan Pengelola Jatiluwih melaksanakan Festival Jatiluwih yang ke-6. Sangat luar biasa. Bagaimana tadi kita lihat bersama bagaimana isi festival itu kan bukan saja bagaimana menggelarkan seni dan budaya, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun dari ribuan tahun yang lalu. Ini yang menarik. Dari tadi ada budaya Nengale, Nyekap, di sawah, Numbu, dan lain-lain. Ini yang betul-betul mungkin tidak ada di dunia. Jadi ini tetap dijaga, dilestarikan. Dan tidak salah kita juga punya museum Subak di Tabanan, dan Jatiluwih ini adalah bagian daripada destinasinya. Kita tetap mendukung pariwisata, tapi Tabanan tetap berpijak kepada akar budaya, bergerak di sektor pertanian. Pariwisata ini adalah bonusnya. Setelah proses seremonial pembukaan acara telah selesai, saatnya saya mengajak pemirsa di rumah untuk keliling menikmati rangkaian acara dan kegiatan di Jatiluwih Festival 2025. Setelah yang satu ini, stay tune di Infinity Bali Channel. Kami dari Pertama Properti mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jiwa Pos TV Bali.
Semoga di tahun ini makin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Post TV Bali, independen, respect, menghibur. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara, Senin sampai Sabtu, pukul 11 WITA, hanya di Jawa Post TV Bali. Kami dari Nuano Creative City mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Post TV Bali. Semoga di tahun ini makin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Post TV Bali, independen, respect, dan menghibur. Nah pemirsa, dalam Jatiluwih Festival 2025 ini, banyak sekali pertunjukan dan pameran yang diperlihatkan kepada pengunjung. Mulai dari tarian maskot Jatiluwih yang menjadi simbol regenerasi budaya, pameran UMKM yang menjadi wadah ekspresi dan keterlibatan aktif masyarakat, terutama generasi muda. Nah pemirsa Infinity, di belakang saya ini adalah gerbang menuju Jatiluwih Festival 2025. Yang dimana sebelum kita masuk itu kita disediakan beberapa UMKM dari Desa Jatiluwih yang standnya tuh dari lumbung-lumbung tradisional. Jadi di sini makanan dan minumannya juga tradisional. Mungkin kita intip kali ya UMKM yang ada di sini. Sebelum kita memasuki panggung besar di Jatiluwih Fest, yuk. Yang pertama itu ada nasi sela, dia jadi jualan tipat cantong. Terus ada es daluman. Es daluman yang terkenal banget ya di Bali. Pasti menjadi minuman pendamping dari tipat cantong. Lanjut. Hai. Ini ada nasi merah ulam carik. Tuh excited banget orang-orang jualan. Ini ada beras juga guys, ada beras merah. Halo. Kalian ada yang tahu ini nggak guys? Ini bisa dipakai nggak ya? Ini bisa deh. Karena di sini mayoritas adalah para petani. Makanya dari tadi banyak beras merah juga kan. Jadi mereka di sini juga produksi beras merah. Halo. Lihat aja. Mereka nggak mau lewat. Yuk kita lanjut ke tempat berikutnya. Setelah memasuki panggung utama, saya disambut oleh parade gebogan, cara membajak sawah tradisional, hingga melihat anak-anak yang sedang mencari belut di sawah. Di sini terdapat pedagang yang membuat kerajinan kapua. Kapua sendiri merupakan alat untuk mengusir para burung di sawah ketika mendekati musim panen. Cara memainkannya adalah dengan digoyangkan hingga membuat suara berisik. Suara inilah yang akan membuat burung-burung terbang menjauh dari ladang sawah. Selain itu, ada pun lomba pembuatan tum yang diikuti dari berbagai ibu PKK dari berbagai banjar di Desa Jatiluwih. Salah satunya tum bungkil dari ibu-ibu PKK Kesambi. Nah, sang kamerawan rupawan yang disebut Bayu dapat kesempatan buat icip-icip. Yah, namanya gratisan, gak boleh dilewatkan katanya. Jadi guys, kameramen kita akan mencoba tum bungkilnya. Semoga kita bisa bertemu lagi tahun depan yang lebih baik dan Ini tum bungkil ayam. Yuk. Buminda untuk tahun depan membawa lebih lagi wisatawan dari mancanegara sehingga mereka Rating
dan Makanan. menyaksikan secara langsung bagaimana sebuah 10/10. Gokil, berarti ini harus juara guys. Terakhir saya tutup dengan pantun. Pemirsa, ada sesuatu yang membuat saya kagum nih, yaitu patung Dewi Sri sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran masyarakat agraris di Bali. Patung ini terbuat dari bahan-bahan alami, tingginya mencapai 5 meter. Keren banget kan? Di tengah keasikan mengobrol, ada salah satu pementasan tarian maskot dan fashion show hasil kolaborasi dengan Isi Bali yang berupa kostum Dewi Sri dan Jatayu. Pemirsa, ada yang tahu tidak Jatayu itu siapa? Ia merupakan sebuah raja para burung. Begini lebih lengkapnya. Infinitypedia. Jatayu adalah tokoh protagonis dari Wiracarita Ramayana yang merupakan putra Aruna dan keponakan dari Garuda. Ia juga merupakan saudara Sempati. Dikisahkan Jatayu adalah seekor burung yang melihat bagaimana Dewi Sinta diculik oleh Rawana. Ia berusaha melawan tetapi kalah bertarung dan akhirnya mati. Namun ketika ia sekarat, Jatayu sempat melaporkan kepada Sri Rama bahwa istrinya telah diculik. Setelah menikmati rangkaian acara di Jatiluwih Festival 2025, yuk kita tanya pendapat salah satu pengunjung tentang festival kali ini. Saya Fatia dari Jogja, kebetulan juga mahasiswa yang sedang liburan ke Bali. Kagum sih sama wisata yang disajikan, banyak kita sering di lereng gunung, itu pemandangannya bagus sekali. Kebetulan juga baru pertama kali juga saya ikut festival Jatiluwih ini. Dari yang saya rasakan atau saya lihat dari awal tadi, kagum, keren sekali budaya-budaya yang ditampilkan. Semoga tetap berjalan setiap tahunnya, tetap ada agar banyak wisatawan dari lokal maupun wisatawan mancanegara yang mengeksplor Jatiluwih lebih luas. Ya, semua teman saya nanti saya rekomendasikan ke Jatiluwih karena tadi wisata yang disajikan sangat bagus sekali. Tibalah kita di akhir acara dari hari pertama pembukaan Jatiluwih Festival 2025. Tapi tenang aja, kita masih akan lanjut keliling-keliling pemirsa. Nah, ini kebetulan pembukaan Jatiluwih Festival 2025. Tapi perjalanan kita nggak cuma berhenti sampai di sini karena setelah ini aku mau ajak kalian menikmati keindahan alam. Ikutin aku. Jatiluwih terletak di kaki Gunung Batu Karu, berada di ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Setelah menarik banyak perhatian pengunjung, objek wisata Rice Terrace ini cocok untuk dikunjungi bagi para pecinta alam. Nah pemirsa, ini saya sudah berada di pos satunya Jatiluwih Rice Terrace. Jadi biasanya orang akan foto-foto di pos 1 ini sebelum akhirnya mereka turun ke bawah. Karena di sini lumayan luas dan view-nya juga langsung ngadep ke Subaknya, ke Rice Terrace-nya, terus langsung ke pegunungannya. Dan sebenarnya kita tuh bisa turun ke bawah lagi. Jadi ada beberapa titik pos. Namun sepertinya lagi ditutup ya untuk pos-pos selanjutnya karena memang area Subaknya tuh lagi dibersihkan. Jadi khusus hari ini mereka buka sampai di pos 1. Tapi dari tadi memang dari pos 1 tuh udah banyak banget wisatawan yang bikin video, terus foto-foto, terus bahkan istirahat kadang juga di sini. Kayak sekarang ini banyak yang lagi duduk-duduk karena ya emang view-nya bagus banget.
pemirsa, setelah ini, masih di daerah Jatiluwih, saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang baru dibuka. Penasaran? Stay tune di Infinity Bali Channel. Nirwana Tekstil mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Post TV Bali. Semoga di tahun ini makin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Post TV Bali, independen, respect, menghibur. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Om Swastiastu. Kami dari Kodam 9 Udayana mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Post TV Bali. Semoga di tahun ini makin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Post TV Bali, independen, respect, menghibur. Udayana! Nah pemirsa, tidak jauh dari area Rice Terrace Jatiluwih, kita bergeser ke arah Jatiluwih Eco Farm. Ini merupakan destinasi baru yang berjarak 10 menit dari area teraseri Jatiluwih. Jatiluwih Eco Farm menyediakan miniatur Jatiluwih sebagai bagian dari konsep edukasi yang memungkinkan wisatawan merasakan langsung aktivitas persawahan. Pengunjung dapat melakukan proses membajak, menanam padi, memetik sayur dan buah dari kebun, memanen lebah, dan membuat kopi tradisional. Nah, saya berkesempatan untuk berbincang lebih banyak dengan Pak John tentang Jatiluwih Eco Farm. Yuk disimak. Oke, sebenarnya Jatiluwih Eco Farm yang kita baru dirikan beberapa bulan yang lalu adalah kita mau membuat miniaturnya Jatiluwih. Pertama, di Jatiluwih di sini kan banyak sekali aturan-aturan subak yang tidak boleh kita langgar. Di sini selalu ada aturan saat kita menanam padi, semua harus menanam padi. Saat membajak sawah, semua harus membajak sawah dan punya waktu-waktu tertentu saat itu. Nah, saat di sini orang menanam padi tidak ada boleh yang membajak sawah. Nah, khusus di Jatiluwih Eco Farm kita buatkan semua miniaturnya Jatiluwih. Apapun kegiatan yang ada di sawah di Jatiluwih kita bisa lihat di Jatiluwih Eco Farm. Pertama, kita bisa menanam padi di sana setiap saat. Yang kedua, kita bisa membajak sawah di sana dengan sapi juga setiap saat. Ketiga, kita juga bisa main lumpur di sana karena kita sudah siapkan tempatnya. Keempat, kita siapkan juga tempat memancing bagi masyarakat atau orang lokal yang suka memancing. Terus yang selanjutnya kita bisa memanen padi di sana setiap saat. Karena apa? Karena saat ini kita di sana di Jatiluwih Eco Farm menanam padi itu setiap hampir sebulan sekali kita menanam padi. Nah di sana kita bisa melihat miniaturnya padi. Ini umur padi sebulan, ini 2 bulan, ini 3 bulan, ini sudah siap panen. Nah itulah yang sebenarnya di samping itu juga kita ada di sana ada bee farm. Bagaimana tamu-tamu bisa memanen lebah juga di sana dan langsung membeli madunya dari lebah itu sendiri. Makanya gini, di tempat lain banyak sekali objek wisata yang menawarkan tentang pertanian di daerahnya. Tapi Jatiluwih yang sangat terkenal dengan lahan pertaniannya, Jatiluwih yang sudah diakui dunia sebagai warisan budaya dunia oleh PBB, itu seharusnya sudah bisa menyediakan apa sebenarnya kemauan dari wisatawan yang datang ke sini. Di Jatiluwih Eco Farm sebenarnya kita mau memberikan pelayanan semuanya. Sama sebenarnya seperti di sini, tapi sayang di sana kan sawahnya tidak seluas di sini. Tapi sekali lagi di Jatiluwih Eco Farm itu
lebih banyak edukasinya nanti. Suatu saat nanti kita tunggu lagi sebulan, setahun lagi, masyarakat atau tamu yang datang ke Jatiluwih itu bisa juga memetik durian secara langsung misalnya. Bisa memanen hasil perkebunan seperti saya bilang itu farm to table. Itu bisa dia memetik wortel, dia bisa memetik sayur hijau segalanya. Itu dari setelah memetik dia bisa langsung memasak dengan sendiri karena di sana juga kita sediakan dengan cooking class. Tapi target market saat ini adalah wisatawan lokal. Tapi otomatis nanti setelah berkembang karena ini baru banget berdiri, saya yakin kita akan menarget market Eropa khususnya yang datang dari Perancis ini. Jatiluwih Eco Farm tidak memerlukan harga tiket, khusus kita bayar entrance tiket yang masuk ke Jatiluwih saja. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 18 sore, tapi sekali lagi sesuai dengan permintaan karena di sana juga kita akan mengadakan wedding atau event-event lainnya atau meeting juga bisa di sana karena itulah permintaan meeting dengan alam yang banyak dimintakan saat ini. Harapan saya ke depannya akan bagi masyarakat Bali atau nasional atau tamu-tamu mancanegara yang datang ke Jatiluwih, mohon sempatkan datang ke Jatiluwih Eco Farm karena di sanalah sebenarnya kita bisa melihat miniaturnya Jatiluwih. Apapun yang dikerjakan oleh petani di Jatiluwih kita bisa lakukan di sana dan bisa lihat sendiri di sana di Jatiluwih Eco Farm. Di Jatiluwih Eco Farm, para pengunjung juga bisa menikmati keindahan desa Jatiluwih dengan cara terbang, sehingga bisa melihat pemandangan dari atas. Terbang? Apakah ada elang raksasa di sana? Oh tenang pemirsa, terbang di sini maksudnya menggunakan helikopter. Yap, helikopter. Kini untuk ke Jatiluwih bisa menggunakan helikopter. Penggunaan helikopter ini menjadi pengalaman baru yang ditawarkan kepada wisatawan, khususnya yang belum pernah ke Jatiluwih dan ingin wisata dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi spot ini kami melihat sangat potensial sekali untuk dilakukan helipiknik ya. Jadi kita bawa tamu dari kawasan-kawasan padat di Nusa Dua, Jimbaran ataupun di daerah Canggu. Kita menggunakan helikopter ke sini, sampai di sini mereka akan melaksanakan aktiviti seperti disampaikan oleh Pak John. Di sini nanti sebelum makan siang mungkin mereka akan trekking dulu, naik sepeda, ada Land Rover dan kegiatan-kegiatan aktiviti lainnya yang tidak ada di kota tapi di sini banyak sekali potensial kegiatannya. Sudah tinggi peminatnya Pak ya? Tinggi. Mulai tinggi ya sejak tahun 2024. 2024 itu udah mulai lokalnya banyak seperti itu. Paket wisata menggunakan helikopter ini masih baru dan juga dalam tahap uji coba. Namun mulai banyak peminat menggunakan helikopter untuk berwisata di Jatiluwih. Saat ini, pihak Jatiluwih Eco Farm tengah menyiapkan beberapa paket wisata baru ini dan akan segera ditawarkan kepada para wisatawan. Nah itu dia pemirsa keseruan acara di Jatiluwih Festival 2025 dan diakhiri di Jatiluwih Eco Farm. Gimana, udah pada tertarik belum datengin festival Jatiluwih selanjutnya? Atau udah mulai tertarik nih semuanya untuk datang ke Jatiluwih Eco Farm? Nah, sekiranya pemirsa di rumah ada rekomendasi tempat yang bisa kami kunjungi, bisa pun kirim email di bawah ini. Kalau kayak gitu, saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Dadah! Anggap rumah sendiri. Basah. Garing ya guys. Guys, katanya amal budi yang baik itu membantu nenek.
Tau nggak meme yang ada nenek jatuh terus kamu semangatin kayak yuk semangat. Yuk bangun, yuk semangat.